Oke, akhirnya sampai juga kita di video yang terakhir, di video yang keempat, optimasi FB Marketplace seri 4, video terakhir. Nah, video terakhir ini saya kasih judul Marketplace FB sepi, say no more gitu. Oke, jadi di sini sebelumnya materi terakhir ini saya bakal ngejelasin sedikit tentang FB Marketplace Assistant yang ada di Messenger, sama beberapa tips tambahan biar Facebook Marketplace kalian tuh lebih laku lagi gimana. Nah, oke. Tapi sebelumnya kita review dulu sebentar dari video 1, 2, sampai 3 biar ilmunya tuh nangkep, sama biar kita tuh jadi di video ini tuh saya harap jadi kayak walaupun kita sambil nonton tapi nggak sekedar nonton, jadi hafal gitu, jadi kita hafal bersama, jadi kita belajar bareng gitu. Oke, jadi kita mulai reviewnya dulu. Oke, jadi pengertian marketplace yang pertama. Oke, tadi udah dijelasin di video pertama, marketplace itu adalah website marketplace perantara antara penjual dan pembeli yang terjadi di dunia maya atau yang ada di internet ya. Jadi diingetin lagi sekali lagi, marketplace itu dilakukan secara online. Semuanya secara online, mau beli barang, mau bayar, itu pokoknya semua dilakukan secara daring atau online. Oke. Lalu ada jenis-jenis marketplace. Nah, apa jenis-jenis marketplace itu? Yang pertama tadi kan ada yang murni. Yang kedua juga ada konsinyasi. Nah, yang murni itu seperti apa contohnya? Bukan contohnya, pengertiannya. Pengertiannya adalah marketplace yang hanya menyediakan tempat untuk berjualan serta fasilitas untuk membayar. Nah, kalau yang konsinyasi itu adalah marketplace yang melayani jasa membuat produk itu menjadi lebih menarik gitu, atau istilah itu kayak penjual itu hanya menyerahkan data dari produk saja biar nanti sisanya dikerjakan oleh pihak perusahaan marketplace itu sendiri gitu. Nah, contohnya apa kalau marketplace yang di murni di kalau di Indonesia maksudnya ada Tokopedia, ada Bukalapak ya. Kalau misalnya yang luar negeri itu ada Shopee kan. Nah, terus selanjutnya kalau yang konsinyasi, ini ada Zalora, Berrybenka. Nah, habis itu di Efting. Nah, rata-rata sih tentang fashion. Habis itu selanjutnya pengertian dari FB Marketplace. Ayo, apa tadi? Pengertian dari FB Marketplace. Nah, pengertiannya itu adalah marketplace yang dibuat dari FB yang mempunyai tujuan agar pengguna FB itu bisa dengan mudah ke marketplace tanpa harus ke situs-situs yang lain. Jadi kalau misalnya lagi pada lihat-lihat Facebook, tiba-tiba mau belanja, tiba-tiba sekelibat mau belanja, nah jadi nggak perlu lagi buka marketplace yang lain, tinggal pencet aja deh gini di Facebook, langsung keluar gitu ya kan. Habis itu jangan lupa 4 tips cara biar viewersnya naik. 4 tips yang utama ya, mesti yang mendasar ya, yang basic. Jangan lupa tuh, pertama ada foto produknya jangan lupa di foto dari 4 sudut yang berbeda. Lalu fotonya itu real pic, jangan hasil editan. Boleh editan tapi jangan terlalu diedit banget, harus terlihat juga realnya, karena ini kita melihat barang secara online dan orang-orang cenderung maunya tuh melihat barangnya itu yang secara real gitu, nggak mau hasil editan gitu, karena pengen sama dengan apa yang dilihat dengan apa yang diterimanya nanti. Habis itu juga, jangan lupa tuh harganya jangan terlalu mahal, harus sesuai dengan harga pasaran, lebih sedikit gak apa-apa buat nyari untung. Nah, habis itu jangan lupa bagiin ke grup yang tepat kalau udah jualan. Nah, bagiin ke grup yang tepat itu kayak gimana? Nah, sesuai dengan produk yang kalian jual ke grup yang tepat. Jadi ya kalau misalnya jualan
jualan makanan kayak gitu ya jualannya ke ibu-ibu, jangan jualannya ke siapa tuh, mungkin jualan kalau misalnya jualan makanan semacam makanan frozen food mungkin lebih lakunya jualan ke ibu-ibu, jangan jualan ke bapak-bapak gitu, karena yang lebih hobi masak ibu-ibu gitu sekarang. Nah seperti itu contohnya. Habis itu juga ada ke lokasinya jangan lupa disesuaikan sama domisili kalian. Kalau misalnya di Bekasi ya di Bekasi, kalau di Jakarta ya Jakarta, Malang ya Malang, dan seterusnya. Nah, habis itu gimana? Itu dominasi marketplace. Ayo, gimana? Kalau yang dominasi marketplace itu, kata kuncinya itu yang ini, yang pokoknya tuh upload minimal 10 postingan per hari. Tuh, pokoknya 10 posting per hari ya guys, jangan lupa. Itu biar biar customernya itu percaya sama kita, membangun kepercayaan juga kepada calon customer biar mereka juga mau beli. Itu menandakan keseriusan kita dalam menjalankan sebuah bisnis. Nah, habis itu juga jangan lupa optimasi penggunaan judulnya berbeda di setiap 10 postingan tadi. Jangan lupa tuh beda-beda, jangan sama semua. Nah, karena nanti bakal di-ban. Habis itu pokoknya berbeda tapi intinya tetap sama. Habis itu juga sediain stok foto yang banyak. Jangan sampai nanti pas Hamin berapa mau di-post baru buat. Sumpah itu kayak nggak enak banget deh. Jadi antara niat gak niat gitu. Jadi gak bagus juga hasilnya. Jadi ya imbasnya nanti ke kalian juga. Nanti kayak nggak ada yang mau beli, nggak ada yang tertarik sama jualan kalian. Nah jangan lupa stok foto lebih banyak. Habis itu yang terakhir nomor 4, fokusnya dominasinya lagi-lagi di area sekitar kalian, di satu wilayah atau satu kecamatan per minggunya. Oke, jangan lupa. Nah, terus FB ditolak. Nah, tadi kenapa bisa FB ditolak? Ada beberapa faktor. Nah, kenapa bisa ditolak? Karena pertama, misalnya postingannya sudah pernah ditampilkan sebelumnya, sehingga FB tersebut membuat plagiarisme gitu. Habis itu foto di iklannya mengandung kekerasan atau mengandung hak ciptanya melanggar izin gitu. Habis itu fotonya tidak sesuai dengan kriteria, menjual yang tidak baik gitu. Pokoknya diperhatikan karena itu bisa ditolak. Dan hati-hati jangan sampai ketolak lebih dari berapa ya, kalau nggak salah 5 kali, karena nanti kalian bakal ingat lagi, nanti kayak di video sebelumnya saya pernah bilang, kalian nanti bakal dapat surat cinta dari Facebook. Nah, surat cinta dari Facebook yang itu tuh bisa bikin kalian nggak bisa masuk lagi ke FB Marketplace, di blok akun kalian karena dianggap itu kayak bader gitu, jadi nggak mau di ini. Selanjutnya yang terakhir, yang memanfaatkan FB MP Assistant. Nah, apa sih gimana itu caranya memanfaatkannya? Nah, di sini ada 3 cara nih. Nah, yang pertama tuh caranya selalu memanfaatkan MP Assistant di Messenger. Nah, ternyata lokasi MP Assistant di Facebook ini ada di Messenger. Nah, abis itu yang kedua itu sukai halaman FB MP Assistant. Jadi suka-suka aja, secara random aja karena itu orang-orang jadi ngelihat kan kita aktif gitu kan, kita aktif jadi ya sama kayak yang sebelumnya tadi, dengan kita aktif rajin mengupload, selalu suka halaman-halaman di MP Assistant, itu menunjukkan keseriusan kita untuk berjualan. Jadi orang-orang, wah ini orang serius nih, oke lah, coba kita lihat jualannya apa gitu, jadi membuat tertarik. Nah habis itu kan tadi kan udah disuruh upload ya 1 hari 10 foto. Nah habis itu, kalian sortir lagi tuh dari semua foto itu, misalnya dalam seminggu tuh ada 70 foto ya berarti. Nah dari 70 foto itu kalian cari mana viewersnya tuh yang paling sedikit. Nah misalnya apa, yang cuman viewersnya tuh kayak cuman 30, misalnya ada tuh yang paling tinggi misalnya 1000.
Nah, tapi yang paling rendah 30. Nah, kalian tuh cari masalahnya apa? Kenapa viewers itu bisa lebih sedikit? Secara barangnya sama, ininya juga sama. Tapi kenapa bisa viewersnya itu bisa lebih dikit? Pasti itu ada kayak ada yang kurang menarik perhatian calon pembeli, entah itu dari segi desain produknya atau dari promosi yang kalian kasih judul atau dari harga mungkin gitu kan. Pokoknya kalian cari tahu. Nah, kalau misalnya udah cari tahu itu masalahnya apa, kira-kira udah diteliti, abis itu baru kalian edit yang menurut kalian tuh lebih kayaknya ini lebih mantap kalau misalnya dikasih judul ini deh, kalau desainnya seperti ini deh. Nah, setelah kalian deh mau kasih kayak gimana. Nah, itu inget ya semuanya, pokoknya 3 deh, ini ada 3 nih, ada 3. Oke, jangan lupa. Alhamdulillah akhirnya saya sudah menjelaskan video-video tentang bagaimana cara mengoptimasi Facebook Marketplace. Semoga ilmunya bermanfaat. Sebelumnya saya minta maaf banget apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di para viewers ini. Kalau misalnya ada yang tidak baik perkataan saya atau menyinggung dari pihak manapun, karena saya nggak sengaja. Semoganya ilmunya tuh semoga dapet gitu, karena kita di sini sama-sama belajar. Dan oke, semoga bagi kalian yang nonton, semoga juga bisnisnya laku, amin. Dan semangat terus ya untuk berjualan, jangan mudah menyerah. Saya Zalfarani Emiliandri, dadah, assalamualaikum.